Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح علينا بالقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu jamaah kajian Iqra bil Qalam spesial Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Kemarin kita telah membahas mengenai adab dan tata cara penulisan. Sekarang kita memasuki tata cara pembacaan, yaitu memasuki keilmuan memasuki session belajar bersama mengenai ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Menurut arti secara bahasa, ilmu tajwid adalah memperelokkan atau memperindah sesuatu. Sedangkan menurut istilah tajwid adalah melafadzkan setiap huruf dari makhrajnya secara benar serta memenuhi hak-hak setiap huruf. Ilmu tajwid adalah sebuah disiplin keilmuan yang menguraikan dan mempelajari cara bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Maka tajwid adalah merupakan sebuah keilmuan yang harus dimiliki, yang harus dimengerti oleh setiap pembaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, dalam mempelajari tajwid, dalam mempelajari Al-Quran, kita harus memegang dasar-dasar ilmu tajwid. Dari mulai nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, kemudian panjang pendeknya kalimat, kemudian makhrajnya. Ilmu tajwid merupakan fardhu ain bagi setiap individu yang mempelajari dan membaca Al-Quran. Baik, selanjutnya hukum tanwin atau nun mati ketemu huruf hijaiyah. Hukum tanwin atau nun mati bertemu huruf hijaiyah. Izhar. Izhar artinya jelas. Jika ada tanwin atau nun mati bertemu huruf izhar, maka dibaca dengan jelas. Huruf izhar jumlahnya ada 6. Alif, ha, kha, ain, ghain. Saya ulangi lagi. Huruf izhar jumlahnya ada 6. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Contoh dalam bacaan huruf izhar jika nun mati ketemu salah satu huruf 6 tersebut. Kita contohkan
Man amana. Man amana. Man nun mati ketemu huruf alif. Amana. Man amana billahi. Man amana. Ya. Maka tidak dibaca man amana. Nah, tidak. Tapi dibaca jelas. Man amana. Huruf izhar artinya jelas. Yaitu kalau orang Jawa bilang ngaget. Ngehentak. Ya, ngehentak. Tidak seperti huruf yang lain. Ya, menghentak. Man amana. Anhum. Anhum. Ya. Kemudian yang kedua adalah huruf izhar. Izhar itu ada dua jenis. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang dimaksud idgham bi gunnah artinya mentasydid atau memasukkan dengan mendengung. Jika ada tanwin atau nun mati bertemu huruf idgham bi gunnah, maka dibaca dengan mendengung. Contoh. Huruf idgham bi gunnah ada 6. Huruf idgham bi gunnah ada 4. Ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu. Atau biasa kita singkat yan. Ya. Sebagai contoh, Muhammadin wa ala Muhammadin tanwin kasrah ketemu wawu. Muhammadin wa ala ali. Ya. Mim nun mati ketemu mim. Min ma. Dibacanya mimma. Jadi nunnya hilang. Langsung masuk kepada huruf tersebut. Min waraihim yaumin. Nah, nunnya langsung hilang. Ya. Jadi pada saat ketemu huruf idgham, nunnya melebur menjadi satu dengan huruf idgham bi gunnah tersebut. Sedangkan idgham bila gunnah adalah huruf yang sifatnya seperti idgham bi gunnah, meleburkan huruf nun tadi terhadap huruf yang selanjutnya, tapi tidak mendengung. Kalau yang tadi mendengung, kalau yang sekarang tidak mendengung. Sebagai contoh, kalau tadi kita contohkan Muhammadiyun, itu idgham bi gunnah. Dengan idgham bi gunnah bila gunnah ada dua huruf, yaitu lam dan ra. Ya, lam dan ra. Maka pada saat ketemu idgham bila gunnah, nun mati terhubung dengan lam dan ra, maka dibaca gunnah tapi tidak mendengung. Hurufnya dimasukkan tapi tidak mendengung. Mirraibafi. Ya. Ar-Rahman. Tidak mendengung. Ya. Ar-Rahman. Ar-Rah itu an, nun mati ketemu ra. Dibacanya Ar-Rahman. An Rahman, dari yang maha asih. Ar-Rahman. Ya. Maka idgham bila gunnah sifatnya seperti idgham bi gunnah, cuma yang membedakan adalah dengungannya. Baik Bapak Ibu sekalian,
jamaah kajian Iqra bil Qalam metode follow the line edisi spesial Ramadan mengenai hukum tanwin atau nun mati bertemu huruf hijaiyah secara teori adalah sebagai mana yang telah saya sebutkan tadi. Akan tetapi untuk melancarkannya maka harus menggunakan latihan yang lebih banyak. Dengan cara apa? Menulis dan membacanya. Nah, kita tidak akan tahu itu idgham, idhar, atau idgham bila hunnah, atau idgham bi hunnah kalau kita tidak pernah membacanya. Maka banyak bacaan yang salah karena kita jarang memperhatikan dan mempelajari ilmunya. Orang membaca Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal. Tapi tidak menggunakan tajwid, maka pembacaannya menjadi banyak yang salah. Ilmu tajwid merupakan fardu ain bagi orang yang membaca dan mempelajari. Bapak Ibu, kita lanjutkan setelah idgham bila hunnah. Kita bertemu dengan yang namanya iqlab. Iqlab artinya menukar atau mengganti. Ya, menukar atau mengganti. Iqlab itu artinya menukar atau mengganti. Jika ada tanwin atau nun mati bertemu huruf iqlab, maka dibaca huruf mim, mengganti nun atau suara nunnya menjadi mim. Huruf iqlab hanya ada satu, yaitu ba. Kita contohkan, ya, min ba'di. Kita membacanya menjadi mim ba'di, mim ba'di. Kenapa? Karena nun mati atau tanwinnya diganti menjadi huruf mim. Mim ba'di. Ya. Dalam seluruh literatur bahasa Arab dengan satu bacaan yang sama, yaitu mim ba'di. Apabila nun mati atau tanwin ketemu huruf jaiyah, baik itu fathah tanwin, kasrah tanwin, atau dhammah tanwin, atau nun mati, maka semuanya akan dibaca mim ba'di. Kemudian yang terakhir, yaitu hukum tanwin atau nun mati bertemu dengan selain idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab, yaitu disebut dengan ikhfa. Menyamarkan atau menyembunyikan. Secara bahasa Arabnya berarti menyamarkan atau menyembunyikan. Maka disebut ikhfa. Atau lebih terbiasa orang banyak dalam thariqah mengatakan khafi. Khafi itu tersembunyi. Ikhfa menyamarkan atau menyembunyikan. Jika ada tanwin atau nun mati bertemu huruf ikhfa, maka dibaca dengan samar menjadi eng. Ya, dibaca dengan samar menjadi eng. Contoh, mohon maaf ini huruf-hurufnya belum saya perbaiki, masih komplit 26 huruf. Nah, kita ambil contoh apabila huruf nun mati atau tanwin ketemu ta. Nun mati ketemu ta. Man ta'allam. Man ta'allam. Maka dibacanya man ta'allama. Man ta'allama. Ada huruf yang masuk seperti huruf dengung ain, eng. Man ta'allama. Huruf ikhfa
jumlahnya selain daripada huruf idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab. Kita contoh lagi. Min syai, min syai. Huruf nun mati ketemu shin. Min syai. Maka dari itu dibacanya menjadi samar atau menyembunyikan huruf nun asli. Baik Bapak Ibu, hukum nun mati dan tanwin jika bertemu hukum huruf hijaiyah sudah dipaparkan dengan sebaik-baiknya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan langsung di kolom chat ataupun secara langsung di grup pembahasan kita, grup Follow the Line. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam membaca Al-Quran, mengapa tajwid menjadi fardu ain? Karena apabila Bapak Ibu membacanya tidak benar, maka berubah maknanya. Jika berubah maknanya, maka berubah maksud dan tujuannya. Maka dari itu ilmu tajwid, hukum tanwin atau nun mati, atau hukum mat, atau makharijal huruf, itu sangat dipentingkan dalam membaca Al-Quran. Mohon Bapak Ibu sekalian untuk dapat memperhatikan dan mengingat hukum-hukum tersebut di atas. Bapak Ibu, waktu kita masih cukup panjang. Bapak Ibu sambil menunggu waktu, sambil menulis apa yang Bapak Ibu tulis kemarin, sudah menulis Al-Fatihah. Ayo kita lanjutkan menulis surah Al-Baqarah dari ayat pertama. Setelah itu kita akan sama-sama mencoba mengkaji, mengimplementasikan hukum tanwin atau nun mati bertemu huruf hijaiyah. Demikian Bapak Ibu, saya persilahkan untuk menulis Al-Quran yang telah Bapak Ibu miliki. Silahkan. Mohon dalam penulisan Al-Quran di-share videonya supaya kita bisa sedikit ikut mengoreksi. Dimulai dari kanan ke kiri. Dimulai hurufnya dulu, baru titik-titiknya, baru harokatnya.
Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dalam penulisan Iqra bil qalam dan tulis lain, pastikan pensil Bapak Ibu dalam kondisi baik. Pastikan Bapak Ibu duduk tegak lurus supaya nggak mudah lelah. Pastikan Bapak Ibu pandangan lurus dan fokus supaya tulisannya baik dan bersabar serta teliti. Bagi yang belum bisa menulis langsung disambung per huruf juga tidak menjadi masalah. Sudah bisa langsung disambung lebih baik. Bapak Ibu, saya saat ini posisinya sedang di luar dalam sebuah perjalanan juga, jadi saya ini zoomnya kebetulan di dalam masjid karena di luar hujan deras sekali. Apakah suara hujannya masuk ke dalam Zoom atau tidak, saya kurang begitu paham. Mohon maaf jika ada kekurangan. Baik, pelan-pelan sambil kita mengupas surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Dzalikal kitabu la raiba hudan lil muttaqin. Ayat pertama dan ayat kedua. Dengan yang kita pelajari tadi, kita menemukan tanwin bertemu dengan huruf lam di dalam ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Maka nun mati tanwin bertemu dengan lam. Maka huruf tanwinnya akan langsung dimasukkan ke dalam huruf lam, tapi tidak mendengung karena dia adalah huruf idgham bila gunnah. Maka kita akan baca hudal lil muttaqin. Alif Lam. Dzalikal kitabu la raiba hudal lil muttaqin. Baik Bapak Ibu, bisa dimengerti ya, huruf tanwin bertemu lam maka disebut idgham bila gunnah. Dibacanya tidak mendengung. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup dulu Zoom-nya, kita akan lanjutkan setelah ini. Kita akan mati, kita akan lanjutkan lagi, kita buka lagi.